6. A, I, U, E, O. Bapak minta maaf ya. Sepatunya sepertinya belum bisa dibeli. Pokoknya aku mau sepatu baru. Rolling and action! Kamu dari mana? Ekspresif. Tidak hanya saat memerankan sebuah karakter dalam film, namun juga saat memberikan pelatihan seni peran bagi para anggota komunitas film kreatif untuk Nusantara atau KFC Utara yang didirikannya. Hempaskan. Dialah Andrian Salim, seorang penggiat film independen yang berdomisili di Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Andri Salim, begitu ia kerap disapa, sejatinya berprofesi sebagai tenaga ahli program desa kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Mulutnya jangan takut monyong. Sejak tahun 2013, Andri ditugaskan di Provinsi Banten dan bermukim di Jakarta Timur. Namun kecintaannya pada dunia sinema mendorongnya mendirikan komunitas film kreatif Utara di Kabupaten Lampung Utara, tanah kelahirannya. Ketertarikan Andri pada seni peran berawal dari hobinya menonton film. Sejak remaja, ia mulai mengagumi para pemeran di berbagai jenis film yang dapat menghayati karakter mereka dengan baik. Saat hijrah ke Jakarta, Andri pun mulai menjalin pertemanan dengan mereka yang berkecimpung di dunia sinema, terutama yang telah mendalami seni teater. Andri kemudian juga mulai aktif menjadi bagian dalam proses produksi, FTV, dan sinetron. Karena dimulai dari situ, akhirnya saya diberikan kesempatan untuk mulai dari hal yang kecil juga. Saya mulai jadi dari kru, kemudian mencoba mengerti kamera, kemudian mengerti juga bagaimana naskah, bagaimana berkarakter dan bagaimana bermain. Akhirnya saya juga terlibat menjadi pemain juga. Supaya wajahnya itu lebih cerah. Awalnya, KFC Utara merupakan sebuah komunitas kecil karena anggotanya sebagian besar berdomisili di Kecamatan Kota Bumi Utara. Namun dalam perkembangannya, anggota komunitas kemudian juga tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Lampung Utara, bahkan Provinsi Lampung dan Nusantara. Pasalnya, Andri juga sebelumnya pernah melatih beberapa talent di Jakarta, Palembang, Jawa Timur, dan Kalimantan. Ayo, dari tadi ngapain sih bolak-balik? Kaleo lagi cari duit. Cari duit apa cari ini? Komunitas Film Kreatif Utara didirikan Andri pada tahun 2020 silam. Saat awal berdiri, KFC Utara sudah mulai memproduksi beberapa film berdurasi pendek. Saat itu, Andri hanya mengandalkan peralatan produksi sederhana. Menurutnya, berlatih memproduksi sebuah film tidak membutuhkan peralatan mahal, bahkan dapat dilakukan hanya dengan menggunakan handphone. Kamu berubah, Rin. Produksi yang sederhana saja, dengan hal yang sederhana. Kadang-kadang kami syuting juga tanpa menggunakan kamera yang representatif. Kadang-kadang hanya menggunakan media handphone atau kamera-kamera yang dengan resolusi yang biasa-biasa saja. Kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan. Komitmen Andri Salim terhadap komunitas yang didirikannya begitu tinggi. Ia tidak segan mengunjungi anggota komunitas secara berkala untuk memberikan pelatihan yang berkaitan dengan dunia akting, seperti latihan vokal, intonasi, pernafasan, gestur, penguasaan diksi, dan teknik penjiwaan karakter. Dan semua pelatihan ini diberikan Andri secara gratis.
Ia sudah merasa bahagia bila dari rutinitas ini akan tumbuh bakat-bakat baru di dunia sinema. Nah, Bapak minta maaf ya. Sepatunya sepertinya belum bisa dibeli, belum ada uang. Saya kan maunya sepatu baru, kan malu sama teman-teman. Sabarlah, sebentar lagi ya. Pokoknya aku mau sepatu baru. Sabar sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih Ananda sekalian di sini harus menguasai dunia acting? Salah satu dari dunia entertainment. Ini pasti menjadi pertanyaan juga. Terkadang banyak yang taunya hanya acting, dan acting, Pak ya. Tapi nggak tahu sebenarnya manfaat yang terbesarnya itu apa. Nah, jadi yang pertama itu untuk diri sendiri, kemudian yang kedua untuk orang banyak. Untuk diri sendiri itu apa? Untuk diri sendiri artinya kita bisa mampu menggunakan emosi kita untuk hal yang lebih positif. Upaya mendekatkan dunia acting sekaligus menjaring anggota baru dilakukan Andri Salim dengan menyasar kalangan pelajar. Ia ingin generasi muda tergerak untuk mengulik dunia perfilman yang saat ini merupakan salah satu industri terbesar di muka bumi. Sebagai media massa, Andri ingin pelajar dapat menggunakan film sebagai alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada halayak luas. Mempunyai nilai plus di mata masyarakat. Sebenarnya banyak sekolah yang punya animo, tapi kita ada beberapa sekolah yang sudah mulai kita rekrut, yang sudah kita ajak latihan. Itu yang pertama adalah SMA 2 Kota Bumi, SMK 2 Kota Bumi, kemudian ada SMP 6 Kota Bumi, SMP 6 Kota Bumi ya. Nah, di sini kita ajak untuk para siswa-siswi yang punya ketertarikan di dunia entertainment, khususnya dunia acting. Nah, di sini kita mulai latih. Latihannya ada latihan pernapasan, latihan vokal, kemudian latihan acting dasar. Mengerti instruksinya? Mengerti ya? Oke. Jadi jangan hiraukan orang di. Nah, ini sekalian juga latihan mentalnya. Jadi kita jangan peduli dengan keadaan sekeliling. Mau orang liatin, ya memang latihan vokal memang harus teriak-teriak. Latihan vokal ya memang harus apa istilah kalau katanya cuek aja gitu loh. Andri berharap dengan kerap mengunjungi sekolah-sekolah di Lampung Utara, ia dapat menggugah dan memotivasi para pelajar untuk menyelami dunia acting. Ke depan, para pelajar ini diharapkannya tidak hanya akan menjadi pemeran yang tampil di layar kaca atau layar lebar, namun juga menjadi sineas yang berkarya di belakang kamera. A I U E O A I U E O A I U E O A I U E O A I U E O A I U E O A I U E O A I U E O. Saya bukan seorang yang tertarik untuk menjadi aktor atau pemain lain yang berada dalam dunia entertain. Tapi dengan datangnya Pak Andri beserta tim ke sekolah saya merasa tertarik untuk lebih mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana dan apa saja yang ada dalam dunia entertain. Saya ingin mengetahui bagaimana di depan layar dan di belakang layar. Tidak hanya pelajar, Andri juga berupaya menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Karena ia tahu bakat dan motivasi yang kuat bisa muncul dari mana saja. Semangat Andri untuk menebar kecintaan terhadap dunia sinema di Kabupaten Lampung Utara ini diapresiasi banyak pihak. Karena dengan bergairahnya industri perfilman di daerah akan membuat masyarakat lebih kreatif dan produktif. Ada media sosial seperti TikTok, ada Instagram. Ini bibit-bibit muda yang potensi seperti ini kalau kita kembangkan lagi menjadi sinias film, kemudian juga misalnya mereka juga tentunya bisa membuat film pendek. Nah, kenapa tidak?
Kalau mereka sudah memiliki bakat, ya kita bisa melakukan pembinaan. Komunitas film kreatif untuk Nusantara saat ini beranggotakan sekitar 30 orang. Mereka terdiri dari berbagai kalangan dan usia, mulai dari usia 5 tahun hingga usia 60 tahunan. Mulai dari pelajar sekolah dasar hingga orang tua. Dengan pengalamannya, Andri Salim bisa mengenali bakat warga, apapun latar belakangnya, untuk diajak bergabung di komunitas. Untuk anggota komunitas sendiri, kita sebenarnya tidak membatasi usianya. Jadi kita lihat mana yang memiliki potensi, mulai dari anak-anak sampai yang berumur 50 tahun. Bahkan lebih, sampai dengan 55 boleh bergabung, karena dalam beraktivitas di dunia perfilman, dunia akting pasti membutuhkan semua karakter. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kalicinta, Kecamatan Kota Bumi Utara ini adalah salah satunya. Kegemaran Suhartinah membuat vlog untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan PKK membuat Andri tertarik untuk mengajaknya bergabung dengan komunitas. Menjadi salah seorang anggota aktif dan mendapatkan pembinaan di komunitas, bagi Suhartinah menjadi pengalaman baru yang berharga. Ia bahkan dipercaya menjadi salah seorang pemeran dalam film Tirta dan Sinta yang tengah digarap KFC Utara. Setelah saya ngeblok di HP, jadi saya dikenal semua orang kawan-kawan saya, mau di HP, mau di mana, saya menjadi teman di Facebook. Akhirnya kenal Pak Andri ini, senang banget saya diajak syuting ya. Bedah naskah adalah salah satu materi yang juga harus dikuasai anggota KFC Utara, terutama para tokoh yang akan memerankan sebuah karakter. Pasalnya, membaca naskah dengan benar harus menjadi keterampilan yang krusial bagi seorang pemeran. Dengan memahami struktur naskah, hubungan antara karakter dan niat pengarang serta sutradara, Andri ingin anggota komunitas dapat menganalisis naskah dan menangkap nuansa yang tersirat di dalamnya. Sengaja ibu masak masakan kamu, nak, karena kamu sudah menyelesaikan ujian terakhir kamu, supaya nanti kamu bisa lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik ya. Iya Bu, harus dong. Cut, coba cut. Jadi ini dialognya. Pada kegiatan bedah naskah, Andri juga melatih improvisasi yang dapat membantu pemeran merespons situasi yang tidak terduga dengan spontan dan kreatif. Pelatihan ini diharapkannya dapat mengembangkan kemampuan beradaptasi dan kepekaan terhadap rekan pemain. Tirta, sebentar lagi kamu lulus sekolah. Ayah mau kamu tetap rajin belajar dan giat olahraga. Ayah sudah telepon kakakmu. Nanti kakakmu akan kirim formulir pendaftaran Caba TNI Angkatan Laut. Ayah mau kamu harus tetap semangat agar cita-citamu bisa tercapai. Kenapa harus dilaksanakan bedah naskah? Karena di situ kita akan mendalami karakter tokoh yang akan diperankan. Sekaligus bisa mengetahui sisi mana yang mesti kita tambahkan atau yang terlihat lebay dikurangi, dan bagaimana bisa mengetahui yang mana dialog yang lebih pas gitu untuk diperankan itu.
Kamera 1. Kamera 2. Suara. Aman. Baca. Roll 1, scene 19, take 5. Rolling and action. Jadi kemarin kamu tuh jalan sama siapa? Jalan siapa, Nda? Saya tuh lihat ya di jalan. Nggak ada, itu temen. Mesraan di jalan. Film yang diproduksi dengan baik akan selalu melibatkan kerjasama dengan rekan pemain, sutradara, dan kru produksi. Saat melakukan latihan, Andri mendorong para pemeran agar belajar berkolaborasi dengan baik, mendengarkan dengan aktif, dan merespon dengan baik terhadap arahan dan masukan dari tim produksi. Andri sadar, pengembangan keterampilan akting membutuhkan waktu, dedikasi, dan latihan yang terus-menerus. Tidak hanya bagi para pemeran, namun juga seluruh kru yang terlibat dalam rangkaian proses produksi. Untuk itu, meski dengan peralatan produksi yang sederhana, Andri tetap menyemangati anggota KFC Utara untuk terus berlatih dan menikmati setiap prosesnya. Dan hasilnya, beberapa dari mereka sudah ada yang menekuni dunia peran sebagai tempat berkarya. Bersyukur bahwa alhamdulillah, jadi ada beberapa talent lokal yang memang sudah kita promosikan dan bisa ada yang menjadi bintang iklan, ada juga yang di produksi sinetron dan juga ada yang di FTV, ada juga yang sudah di layar lebar, walaupun mungkin belum mendapatkan peran utama, tapi sudah on frame di layar kaca maupun di layar lebar. Tetap dinamis di dalam gambarnya tadi. Mungkin itu saja. Selama berkecimpung di dunia sinema, Andri menyadari sebagian besar lokasi sinetron atau film yang diproduksi para penggiat film nasional, sebagian besar berlokasi di Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya. Untuk itu, bila komunitas penggiat film independen di Lampung Utara semakin berkembang, maka tidak hanya akan membuat masyarakat produktif di bidang perfilman, namun juga akan mengkontribusi pada upaya promosi berbagai objek wisata di daerah. Goalnya adalah kami bisa mempromosikan Lampung Utara secara visual dengan keindahannya, dengan potensi wilayahnya, dan juga dengan segala keramahan, adat istiadat yang baik, serta menjunjung tinggi peradaban. Karena Lampung Utara pada prinsipnya semua yang ada di sini adalah memiliki kearifan lokal yang luar biasa. Apresiasi dari rekan-rekan nasional untuk mencoba meliput keinginan kita. Nah, nanti akan tayang ini adalah trailer film tentang judulnya Tirta dan Cinta. Kira-kira kita bakal lulus ya? So, kita pasti lulus dong. Kenapa? Kamu gak yakin kalau kita bakal lulus? Kalau saya sih yakin. Cuma, Sinta ini bakal lulus ya? Saat ini, komunitas film kreatif untuk Nusantara telah memproduksi sekitar 15 film berdurasi antara 3 sampai 15 menit. Dan satu buah film berdurasi 60 menit bertajuk Tirta dan Cinta. Film-film tersebut, khususnya yang bersifat edukatif, diputar di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya melalui program Sinema Keliling Indonesia atau Sirkelindo. Untuk program-program khusus untuk tayangan-tayangan kami yang memang bersifat edukasi, kemudian edukatif masuk kami, kemudian ada tayangan-tayangan yang bersifat untuk memotivasi khususnya para siswa. Memang kita juga di Sirkelindo memang ada program untuk memutar film di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan sebagai sarana untuk berekspresi dan juga untuk mengajak siswa-siswi untuk yang memiliki animo di dunia entertainment khususnya acting untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Jadi makanya kita adakan pemutaran ini sendiri di sekolah-sekolah. Sinta, bukan dulu nak, tolong nak. Ya Allah, anak zaman sekarang susah dinasihati. Meski baru beberapa tahun berdiri, namun eksistensi KFC Utara telah menggugah rasa ingin tahu dan memantik semangat masyarakat, khususnya kalangan generasi muda, untuk berkarya di bidang yang mungkin tidak terpikirkan oleh mereka sebelumnya. Kedepan mereka akan dapat mengekspresikan diri dan bersuara melalui film hasil kreativitas mereka. Anak-anak terlihat begitu senang, antusias, dan bahkan saya lihat tadi banyak juga yang kepingin akan untuk membuat ataupun ikut dalam pembuatan film. Sirkelindo juga digagas Andri untuk diimplementasikan di desa-desa di seluruh Indonesia. Untuk itu, ia akan menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI. Di Aula Balai Desa, nantinya akan diputar film-film yang akan menjadi bioskop desa atau biodes. Andri menargetkan sedikitnya 7.000 biodes akan terbentuk suatu saat nanti. Lain kali lu jangan datang ke pangkalan, nanti orang-orang pada curiga. Dengan adanya KFC ini, kami berharap pola penyiaran atau pola peredaran film ini dengan menggunakan media Sirkelindo akan lebih baik lagi. Dan ini tentunya tidak akan terwujud apabila tidak ada dukungan dari para pihak yang berkompeten dalam hal tersebut. Dan dalam hal ini jelas APDESI, Kementerian Desa, kemudian pemerintah daerah setempat, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah kecamatan, dan juga pemerintah desa pada umumnya yang memang akan menjalankan program Sirkelindo tersebut. Di sana aku kepikiran kamu, sungguh hatiku tak bisa menawan bulan. Kamu, iya kamu. Sinema adalah tempat insan merayakan kebahagiaan, kesedihan, cinta, keajaiban, dan banyak hal dalam hidup. Dan KFC Utara sebagai wadah pengembangan bakat dan minat di dunia sinema akan terus berproses untuk mengabadikan semua momen kehidupan dalam satu frame.